Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk sanak saudara sadonyo. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, saya akan menjelaskan tentang budaya alam Minangkabau, kepercayaan dan agama di Minangkabau. Saya Abdul Rahman Fadi dengan IPM 18054. Adik dan agama di Minangkabau secara umum adalah peraturan dan undang-undangan atau hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau, terutama yang bertempat tinggal di alam Minangkabau, Sumatera Barat. Sedangkan agama di Minangkabau masuk pada abad ke pertengahan, itu pada 7 Masehi. Agama Islam sudah mulai memasuki Minangkabau. Maksudnya agama Islam itu ada secara langsung dibawa oleh pedagang Arab dan ada yang dibawa oleh pedagang India atau lainnya. Sedangkan masuknya Islam di Minangkabau, maka mulailah terjadi pengumulan antara adik dan agama di Ranah Minang, sehingga melahirkan kesaksian adik bersandi sarak bersandi kitabullah. Untuk sampai di kesaksian Nikogo ada beberapa fase yang dilalui. Fase pertama itu rumah bersandi batu, itu adik bersandi alua patui, artinya itu dasar filsafah Minang. Pada fase yang murni dari alam dengan landasan rasio atau akal. Yang kedua ada fase kedua yaitu adik bersandi sarak bersandi adat. Awajo tabiang sanda menyanda keduanya. Artinya itu pada fase Islam sudah mulai berpengaruh, tetapi baru setengah-setengah. Fase yang ketiga itu ada bersandi sarak bersandi kitabullah, yang artinya itu pada fase tidak ada lagi perdebatan antara adik dan sarak atau agama. Orang Minang telah menyadari bahwa Islam hadir untuk mereka sebagai rahmat dari Tuhan. Yang B itu ada konsekuensi antara adik dan agama di Minangkabau. Konsekuensi adat dan Islam dilaksanakan secara prinsip Islam adalah itu dasar, dan adat itu secara operasional. Nilai-nilai Islam sebagai tonggak dijalankan dalam pemaklukan adat. Prinsip ini sebagai legitimasi masyarakat Minangkabau untuk menjalankan ajaran adat dan Islam secara bersamaan. Legitimasi tersebut terutama terkait dengan konsisten masyarakat Minangkabau untuk menjaga sistem pewarisan matrilineal dan hubungan dengan sistem penguasaan tanah dan sumber daya alam berdasarkan adat atau hak ulayat. Sistem pewarisan dan penguasaan sumber daya alam ini kemudian membentuk model pengelolaan atas sumber daya alam termasuk hutan. Ada juga konsekuensi adat Islam itu membangun landasan moral. Topografi Nagari Guguk Malalo yang berlereng bukit mengakibatkan perluasan persawahan tidak memungkinkan. Namun hanya bagi perluasan parak atau agroforest, akibatnya pemanfaatan lahan parak lebih besar dibandingkan dengan lahan persawahan. Adat membatasi perluasan lahan parak dengan penetapkan wilayah-wilayah tertentu dengan hutan larangan. Fungsi hutan larangan sebagai memelihara sumber mata air, sebagai penopang lahan persawahan, irigasi sebagai produk pokok masyarakat. Pola produksi dan model-model pengelolaan sumber daya alam ini melahirkan kesatuan ekosistem nagari yang saling terintegrasi, yaitu antara ekosistem pertanian sawah, irigasi, agroforestry dengan hutan. Hutan
sebagai penopang ekosistem pertanian, sawah irigasi, dan agroforestry dengan menyediakan sumber mata air bagi pertanian sawah irigasi dan penyediaan lahan agroforestry. Yang C itu ABS atau SBK itu dapat dikatakan dari segala sumber hukum di Minangkabau sebagai dasar berpikir dan pandangan hidup orang Minangkabau. ABS dan SBK seluruh adat yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau harus sesuai atau bersendikan kepada syariat Islam yang pada alirannya didasarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Sanda syarak basandi kitabullah. Ketika disebut kata Minangkabau, maka yang langsung terbayang di kepala awakku adalah Islam. Kata Islam tidak bisa terlepas dari adik Minangkabau atau orang-orang yang bersuku Minang itu sendiri. Maka tak heran jika kemudian sering terdengar kalimat Minangkabau berarti Islam. Bila ada orang Islam yang tidak beragama Islam, maka dia bukan orang Minangkabau. Kalimat terlahir dari hasil penafsiran terhadap adagium yang sangat bernilai filosofinya, yaitu adik basandi sarak basandi kitabullah, yang kemudian disingkat menjadi ABS atau SBK. Lahirnya istilah adik basandi sarak basandi kitabullah dilatar belakangi oleh konflik yang terjadi pada abad ke-19, yaitu antara kaum ulama dan kaum adik di Minangkabau yang pada puncaknya menjelaskan itu pada perang Padri. Adapun konflik terjadi pada kaum ulama dan kaum adik pada akhirnya berbalik arah kepada kompeni Belanda itu sendiri. Hal disebabkan oleh munculnya kesadaran dari kedua belah pihak bahwa mereka adalah bersaudara, sedangkan musuh yang sebenarnya itu diperangi oleh penjajah Belanda itu sendiri. Yang hal ini tertentu juga tidak dapat dilepaskan oleh peran kaum cendekiawan atau cendik pandai untuk mempersatukan kaum adik dan ulama. Mereka sadar bahwa perpecahan antara sesama hanya akan membuat lemah alam Minangkabau. Oleh karena itu, perdamaian antara kedua belah pihak wajib adanya. Yang selanjutnya perdamaian itu diproklamirkan di suatu tempat, yaitu nama tempatnya itu Bukit Marapalam, yang kemudian dikaranglah piagam perdamaian yang berbunyi, yang pertama itu adik basandi sarak basandi kitabullah, yang kedua itu merupakan sarak mengato adik memakai, yang ketiga adik yang bertentangan dengan sarak bisa seperti samu ayam, judi, minuman arak, atau itu harus dihabiskan.